Kapan terakhir kali kalian melakukan pengukuran? Bukankah setiap kali kita melakukan pengukuran, hasilnya biasanya dalam meter? Ya bisa meter, bisa sentimeter, bisa kilometer, semuanya kan masih di keluarga meter. Pernah nggak sih ada pertanyaan bahwa kenapa 1 meter itu segitu ya? Di Indonesia, sebenarnya ukuran panjang itu sebelum diperkenalkan sistem meter, ada beberapa ukuran yang dipakai di berbagai daerah. Tentunya ini akan berbeda-beda di setiap daerah ya. Contohnya adalah jengkal atau depa. Kalau di bahasa saya sih depa ya. Kalau jengkal itu kan jarak dari ujung tangan, ujung jempol ke ujung kelingking ketika direntangkan. Kalau depa itu jarak satu ke ujung tangan lain ketika kedua tangan ini direntangkan. Yang jadi masalah kan panjang lengan setiap orang berbeda-beda sehingga jengkal menjadi tidak sama antara jengkal orang yang satu dengan jengkal orang yang lain. Begitupun depa. Depa orang yang satu berbeda dengan depa orang yang lain. Nah, sehingga ukuran itu menjadi tidak akurat gitu ya. Sesungguhnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di benua Eropa waktu itu. Misalkan yard. Yard itu adalah jarak dari ujung hidung sampai ke jempol ketika lengan direntangkan dari Raja Henry di Inggris. Begitupun kaki ya, bahwa satu kaki itu adalah panjang kaki dari salah satu Raja Inggris. Sedangkan ketika revolusi industri terjadi di berbagai negara, transaksi terjadi dengan beberapa negara, ini memerlukan satu ukuran yang memang diakui oleh semua negara. Oleh karena itulah menjadi penting adanya satu ukuran, salah satunya ukuran panjang, yang bisa diterima oleh semua daerah, semua negara, yang menjadi acuan bagaimana panjang itu diukur. Di video ini kita akan menceritakan tentang dari mana asal-usul 1 meter itu segitu dan apa yang menjadi patokannya, lebih tepatnya lagi perkembangan patokannya yang sampai hari ini tuh sudah berubah beberapa kali begitu. Ini diawali dari revolusi Prancis. Memang disadari bahwa dunia ini butuh satu ukuran yang memang disepakati oleh hampir semua negara supaya jadi gampang gitu. Nah, kemudian Prancis membuat beberapa pengukuran dan membuat beberapa patokan. Tidak semua patokan yang dibuatnya itu diberlakukan sampai hari ini, tapi terkhusus panjang itu satuan meternya masih dipakai sampai hari ini. Nah, yang menjadi acuannya adalah tentu ukuran panjangnya itu mesti sesuatu yang akurat, yang presisi, yang tidak berubah dari masa ke masa, dan juga mudah untuk diulangi begitu. Nah, ini yang pertama, pemerintah Prancis itu menugaskan Jean-Baptiste Joseph Delambre, maaf ya kalau salah menyebutkan namanya, dan Pierre Mechanier diberi tugas untuk mengukur jarak dari Dunkirk ke Barcelona sepanjang Meridian Paris. Proyek ini dikenal sebagai Proyek Meridian. Adalah langkah pertama dalam menentukan panjang 1 meter. Proyek itu katanya direncanakan beres dalam satu tahun, tapi karena satu dan lain tantangan, menurut artikel yang saya baca itu beresnya sekitar 7 tahun kalau tidak salah. Setelah itu didapatlah definisi bahwa 1 meter itu 1/10 juta jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara melalui Meridian Paris. Nah, ini memberikan dasar yang ilmiah dan konsisten untuk pengukuran panjang. Tapi karena dirasa hal ini sulit untuk dilakukan pengukuran ulang, selain itu juga karena kesulitan dan ketidakakuratan pengukuran geodesi, lalu kemudian karena kebutuhan akan standar yang mudah diakses dan dapat direproduksi. Oleh karena itu dibutuhkan satu prototipe fisik yang lebih mudah diakses dibandingkan jarak dari Kutub Utara ke garis meridian. Kemudian dibuat lagi standar 1 meter itu di tahun 1889. Jadi definisi meter itu diperbarui dengan adanya prototipe fisik yang terbuat dari platinum iridium. Nah, platinum iridium ini disimpan di Biro Internasional untuk Berat dan Ukuran atau kita kenal dengan BIPM di Paris.
Jadi 1 meter itu patokannya ya batang itu gitu. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, definisi meter berubah lagi. Pada tahun 1983, meter didefinisikan berdasarkan kecepatan cahaya. Kenapa kecepatan cahaya? Karena kecepatan cahaya ini dianggap kecepatan yang tetap dan gampang didapat gitu. Jadi presisinya bisa lebih tinggi begitu. Di mana 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang vakum selama 1/299.792.458 detik. Sampai hari ini itulah 1 meter. Jadi jarak 1 meter itu ya segitu. Kemudian menjadi jarak 1 meter di penggaris atau meteran yang kita gunakan sampai hari ini. Pada tahun 1875, konvensi meter ditandatangani di Paris oleh 17 negara. Mendirikan BIPM tadi untuk menjaga standar internasional pengukuran. Meter secara bertahap diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, yang kemudian menciptakan keseragaman dan kemudahan dalam pengukuran secara global. Memang, tidak semua negara ikut atau menggunakan standarisasi meter ini dalam pengukuran di negaranya. Dari proyek Meridian sampai ke kecepatan cahaya ini, definisi meter telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Meter adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern kita. Jadi hal yang menariknya adalah sesederhana ukuran meter saja ternyata untuk mendapatkan 1 meter itu butuh sejarah yang cukup panjang begitu. Itulah ilmu pengetahuan yang untuk mendapatkannya itu butuh perjalanan panjang dan usaha kolektif dari berbagai orang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.